Republik Indonesia untuk Kuwait, Lena Mariana Mukti. Selamat siang, Bu Lena. Selamat pagi Mbak Nisrina dan seluruh pemirsa BTV di tanah air. Baik, sehat Bu Lena. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Sama-sama Mbak. Baik, Bu Lena, pasca serangan yang terjadi di Kuwait begitu ya. Bagaimana situasi keamanan di Kuwait pasca serangan dan juga konflik yang terjadi? Terima kasih Mbak Nisrina. Sebelumnya sebulan yang lalu pemerintah Kuwait sudah melakukan drill atau latihan membunyikan sirine di hampir di seluruh kawasan Kuwait, Mbak Nisrina. Dan kemarin ketika sebelum serangan terjadi, sirine sudah dibunyikan pada pukul 12.02 sampai tadi subuh masih sesekali dinyalakan sirine tanda peringatan, dan pemerintah Kuwait sendiri sudah memberikan arahan kepada seluruh warga yang berada di Kuwait tentang langkah-langkah apa yang perlu diambil bila situasi darurat terjadi. Alhamdulillah sejauh ini terlepas dari adanya drone di Terminal 1 dan 3 Kuwait, sebelum berita itu tersebar, kami memang merasakan adanya dentuman. Kemudian Wisma yang berada di kawasan Mishrep itu juga merasakan getaran, dan kami mendapat informasi dari masyarakat karena setelah terjadinya bunyi sirine dan getaran yang Sorry Mbak, ini ada sirine lagi. Getaran yang terjadi, kami langsung melakukan rapat koordinasi dengan pusat, Mbak, meminta arahan apa yang perlu kami lakukan. Tetapi kami sudah bersiap karena pada serangan bulan Juni tahun 2025 yang lalu, kami sudah membuat contingency plan dan sudah kami sebarkan ke seluruh warga negara Indonesia yang berada di Kuwait. Dan kemarin begitu terdengar sirine dan bunyi dentuman, kami segera melakukan rapat dengan Kemlu Pusat untuk meminta arahan lebih lanjut, dan kemudian kami ikuti dengan rapat dengan simpul-simpul masyarakat yang berada di Kuwait. Ada sekitar 38 organisasi, Mbak. Dan kemudian di sini juga ada forum diaspora Indo-Kuwait. Segera kami melakukan koordinasi untuk mendengar laporan-laporan dari masyarakat tentang apakah terdengar dentuman atau melihat asap atau apapun yang mereka alami. Dan sejauh ini alhamdulillah tidak ada laporan-laporan yang menyebabkan kami harus evakuasi warga negara Indonesia ke shelter KBRI maupun ke Wisma. Baik, Bu Lena, sebelum dilanjutkan, kami tentunya di Indonesia sangat bisa merasakan apa yang Anda rasakan saat ini, kekhawatiran dan juga ketakutan dengan masih juga terus membahana suara dentuman dan juga suara yang baru saja tadi Anda dengar begitu. Bu Lena, sebetulnya berapa jumlah WNI yang saat ini tercatat berada di Kuwait? Apakah juga ada WNI yang tinggal atau bekerja di sekitar lokasi pangkalan militer yang dilaporkan ini menjadi target, Bu Lena? Informasi yang kami terima dari Kemlu Kuwait, jumlah WNI kita yang ada di sini adalah 6.316 orang, Pak, dengan berbagai profesi, ya. Separuh lebihnya adalah pekerja migran Indonesia, yang lainnya adalah ibu rumah tangga dan anak-anak. Dan kawasan yang terdekat dengan US Air Base di Al Salim adalah di kawasan Jahra, dan dilaporkan oleh teman-teman di Jahra mereka hanya merasakan getaran
dan melihat asap mengepul dari gedung akomodasi mereka. Jadi laporan yang kami terima yang dilakukan adalah intercept oleh Army Kuwait. Yang sempat jatuh ke ke tanah ya Pak ya, karena sudah diintercept Kuwait Mbak. Baik, Bu Lena, tadi Anda sebelumnya juga sudah menyebutkan bahwasannya sejauh ini sudah menyiapkan rencana kontingensi evakuasi jika situasi memburuk. Seperti apa langkah tersebut bisa Anda jelaskan mengingat saat ini penerbangan udara atau jalur udara Kuwait juga sudah ditutup. Lantas bagaimana evakuasi WNI jika bagi mereka yang ingin kembali ke tanah air begitu? Baik Mbak, yang sedang kami upayakan ini adalah pekerja dari Pertamina di kawasan Basra, Irak yang berbatasan dengan kurang lebih 48 km dengan kawasan Abdal di bagian utara Kuwait Mbak. Kami sudah berkoordinasi dengan PIEP, Pertamina Internasional untuk melakukan evakuasi. Sebelumnya kami juga pernah melakukan evakuasi tahun lalu kepada para pekerja Pertamina yang ada di Basra, di Irak, tetapi sejauh ini belum kami lakukan evakuasi. Kami masih terus berkoordinasi karena mestinya kalau Bandara Internasional Kuwait dibuka, maka para petugas yang ada Pertamina yang ada di Basra biasanya hanya numpang lewat di Kuwait, kami jemput di perbatasan Basra, kemudian langsung ke Bandara Kuwait, Bandara Internasional Kuwait. Berhubung bandara ditutup, maka teman-teman masih tetap menunggu arahan evakuasi lebih lanjut. Kemudian untuk masyarakat di luar yang tadi saya sebutkan, sejauh ini kami memberikan langkah-langkah. Memang kami belum menetapkan siaga 3 Mbak, karena di contingency plan yang kami buat itu adalah siaga 3, siaga 2 sampai siaga 1 dan pada akhirnya harus dilakukan evakuasi. Sejauh ini kami belum menetapkan siaga 3 karena situasi masih kami anggap normal. Belum ada pengumuman resmi emergency situasi di Kuwait. Kehidupan masih berjalan normal meskipun masyarakat atau yang berada di Kuwait diminta untuk tetap tinggal di rumah, termasuk menyelenggarakan sholat tarawih di rumah masing-masing, Mbak. Jadi sejauh ini kami menilai masih normal. Kemarin kami juga melakukan pemantauan di koop-koop atau supermarket-supermarket. Tidak terjadi panik buying Mbak, hanya antrian cukup panjang, kemudian gas di beberapa tempat juga habis, tapi masih tersedia, stoknya masih aman, dan juga antrian di pom-pom bensin juga lebih dari biasanya, tetapi tidak terjadi kepanikan di Kuwait, sehingga kami menilai belum kami tetapkan sebagai situasi siaga 3. Karena kalau situasi siaga 3, langkah yang kami arahkan kepada para WNI kita yang ada di Kuwait adalah mereka harus mengumpulkan semua dokumen-dokumen penting, kemudian menyiapkan satu koper atau satu tas berisi baju secukupnya untuk anak-anak, untuk ibu hamil, ibu-ibu, keperluan ibu dan anak-anak juga harus disiapkan secara tersendiri, kemudian menyiapkan uang cash dan juga membeli kebutuhan bahan pokok secukupnya. Dan kami di KBRI bersiap apabila situasi di kawasan yang dekat dengan sasaran-sasaran penyerangan itu juga sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman langkah apa yang harus diambil. Yang pertama adalah kita mengevakuasi mereka ke shelternya KBRI Kuwait City atau di Wisma. Demikian Mbak Nisrina. Baik, tentu kita harapkan situasi konflik yang ini berdampak pada Kuwait tidak semakin meluas. Kita harapkan Ibu dan juga keluarga serta WNI yang saat ini masih berada di Kuwait selalu dalam keadaan sehat dan juga aman. Terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuwait, Lena Mariana Mukti, atas waktu dan kesempatannya untuk bergabung bersama kami di situasi yang sulit tentunya di Kuwait saat ini. Dan salam sehat Bu, selamat kembali beraktivitas.
Terima kasih Mbak Nisrina dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan terima kasih doanya. Insya Allah kami akan tetap update keluarga kami yang ada di tanah air bahwa kami sehat-sehat semuanya, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Terima Amin. kasih Mbak. Terima kasih. Berikutnya pemirsa, sebuah rekaman yang dirilis oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menunjukkan peluncuran rudal dan sejumlah serangan terhadap target militer Iran.